Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak lan para ibu jamaah salat maghrib lan salat isya rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita arsuna Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi salah setunggal dawuh Allah nggih niku salatul jamaah teng Masjid Ar-Rahman Gombong menika. Mugi-mugi kita tansah diparingi Allah Subhanahu wa taala kesainan-kesainan, kesehatan, panjang umur, keluasan rizki, gadah putra putri ingkang soleh lan solihah, dados kawulanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang taat lan remen ibadah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan para ibu, 2 minggu yang lalu kami mengupas kemarin bahwa pentingnya kita ini jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah masih satu hadis lagi yang masih berkaitan dengan kalimat jujur itu tadi, berkaitan dengan transaksi kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perdagangan. Kami di kampung, bukan di kampung ya, kami di desa ya. Kami di desa itu wong desa niku ya, mungkin di kota, di wilayah Gombong ini lebih sering, mungkin lebih intens gitu ya. Di desa pun yang namanya transaksi jual beli itu semua orang menghadapinya gitu Bapak Ibu sekalian. Kami para petani pun tidak bisa lepas dengan yang namanya jual beli. Butuh padi, beli bibit, beli pupuk, beli beli, kalau kekurangan benih harus beli benih. Setelah panen hasilnya kami jual begitu. Kemudian banyak hal lagi, misalnya kalau orang profesinya sebagai seorang pedagang, mesti ada terjadi yang namanya transaksi jual beli. Saking pentingnya gitu ya, saking intensnya manusia itu melakukan jual beli, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita salah satu adab bagaimana kita melakukan jual beli. Apa itu? Yang pertama adalah al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqo. Jadi 2 orang yang bertransaksi jual beli itu bil khiyar, dia menghadapi pilihan-pilihan, malam yatafarraqo, hingga mereka ini berpisah daripada transaksi jual beli tadi itu. Fa in shadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Seandainya 2 orang tadi itu, baik pedagangnya ataupun pembelinya, jujur, nah gitu ya, burika lahuma, maka Allah akan memberikan keberkahan kepada keduanya, baik penjualnya dan pembelinya. Wa in kadzaba wa katama, nah gitu ya, apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya itu tadi, yang penjualnya atau pembelinya atau kedua-duanya, kadzaba, saling berbohong atau saling berdusta, wa katama, dan menyembunyikan hal-hal yang menjadi cacatnya barang jualan tadi itu gitu kan. Wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muhiqat itu dihancurkan gitu ya, dilepaskan gitu ya, dicampakkan gitu ya, diambil secara paksa. Barakatu bai'ihima, berkahe wong dagang niku wae. Nah, baik, kita
bahas apa sebenarnya penjelasan daripada hadis ini. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ternyata manusia itu dalam proses perdagangan itu memiliki 4 bentuk faswaru arba'un. Jadi ada 4 bentuk orang bertransaksi jual beli ya gitu. Yang pertama apa Bapak Ibu sekalian, bahwa imma an yathbuta al khiyaru lahuma wa dzalika indal bai'il mutlaqil ladzi laisa fihi syartun. Nah, ini yang paling umum gitu. Bahwa seorang pedagang dan seorang pembeli memiliki kebebasan masing-masing dalam memilih penjualnya aweh harga. Misalnya le mineral ini dijual seharga Rp3.500 gitu ya. Penjual menawarkan Rp3.500. Nah, itu. Sang pembeli mengatakan, "Lah rarang temen pedang bele 3.500 kados niku. Ola paling 3.000. 3.000 ngeneh tak tukune 3.000 kados niku." Jadi pedagang ya memiliki kebebasan untuk menawarkan harga, si pembeli juga memiliki kebebasan untuk menawar harga tadi itu. Ya ora uli 3.500. 3.250 tuku loro ya uli. Nah, begitu. Jadi ada pilihan ya. Tuku loro ya uli, tapi tuku loro 3.200 uli, 3.250 uli, tapi tuku loro. Nah, ubah sekali niki nih. Nggih, monggo. Nah, sudah. Berarti si pedagang juga lepas dengan harga 3.250 dengan menjual dua botol, yang beli juga oh ya wis tuku butuhe loro, kok anake karo nggo bojone. Nah, gitu. Maka dapat 3.250. Ini yang biasa terjadi dalam sebuah perdagangan. Yang kedua apa? Yang kedua wa imma an yatabaya'a ala alla yakuna al khiyaru li wahidin minhuma wa hina idzin yalzamu al bai'u li mujarradil aqdi wala khiyarin li ahadin. Nah, di sini ada salah satu di antara keduanya, baik pembeli ataupun yang penjual itu tidak memiliki kebebasan untuk memberi pilihan. Nah, misalnya begini, si penjual jadi si pembeli ini tidak memiliki kebebasan untuk menentukan harga. Nah, jadi harganya dari sebentar. Imma an yatabaya'a ala alla yakunal khiyaru li wahidin minhuma wa hina idzin yalzamu al bai'u lima jarradil aqdi wala khiyar li ahadin. Kata si penjual begini, ini barang langka. Wah gitu. Niki ana dongane, ana khasiate gitu ya. Nek ora 50.000 ya enggak saya jual begitu. Nek mboten 50.000 mboten gitu. Monggo nek wani 50.000 ya monggo ditumbas. Nek ora wani ya wis aja takon. Nah gitu. Niku rupa sing nomor kali. Niku rupane wong dagang. Ada nggak kebohongan di situ, Pak? Apa bohong ya? Misalnya ini ada obat, memang mengandung obat, ada jamu, ada apa gitu ya, betul itu, dan terbukti secara medis. Tapi dia pikir begini, nek ora 50.000 retak dol kayak gitu. Orang nawa 40.000 wis aja takon 40.000, nek ora 50.000 retak dol gitu. Jadi tidak punya si pembeli tidak memiliki pilihan harga. Ya wis lah bayar. Nah, itu kira-kira begitu, karena butuh ya harus dia beli. Sama misalnya kita di supermarket ya itu ya, sudah tertera label gitu kan. Butuh ya arep nawar ring sapa gitu kan, sudah ada labelnya kan gitu. Nah, itu jenis yang kedua orang berdagang. Jadi pembeli yang menentukan harga, tetapi si pedagang yang menentukan harga. Nah, pembeli tidak bisa memberi penawaran daripada harganya tadi.
Rupa yang ketiga, wa imma an yatabaya'a annal khiyar li bai'in wahdahu dunal mushtari wa huna yakunul khiyar li bai'in wal mushtari la khiyar lahu. Ini hampir sama tadi itu ya. Jadi si pedagang itu bisa menentukan harga dan pembeli tidak memiliki begini. Tadi terbalik dengan yang nomor 3. Jadi tadi yang ketiga tadi itu gini. Yang 3 tadi Pak ya, si pedagang yang menentukan harga, pembeli yang tidak punya penawaran. Nah, yang kedua yang salah tadi saya. Imma an yatabayya ala an yakunal khiyar li wahidin minhum wahidin tajrimu al-ba'u bil aqdi. Ada perjanjian begitu, Pak. Jadi ada akadnya gitu. Misalnya begini. Misalnya saya mau menjual motor gitu ya. Mau jual motor. Tapi ada syaratnya. Ya ulih motor itu tol. Tapi aku nyuwun ada syarat gitu ya, ada persyaratan dalam jual beli tadi itu, ada akadnya. Misalnya saya jual motor ini tapi ora siki kayak gitu ya, tahun ngarep nek bocahku wis pada mentas kabeh, nah gitu. Misalnya lagi saya mau jual laptop ini, misalnya saya punya laptop ini ya tak dol laptopnya, tapi ngesuk nek wis aku duwe laptop maning ya kira-kira 2 bulan lagi ya gitu. Otawane punya sawah begitu ya, saya jual besok kalau sudah saya punya yang lainnya. Misalnya kalau seandainya ada hal-hal yang lainnya yang bisa mengganti sawahnya tadi itu. Jadi penjual yang menentukan kapan waktunya penjualan, tetapi di sini si pembeli tidak bisa menentukan kapan dia habis menentukan. Nah, tidak bisa menentukan, pembelinya nggak bisa menentukan, tapi yang menentukan adalah penjualnya. Tapi karena ada akadnya, maksudnya ada syarat yang mengganduli siapa jenenge. Ada sesuatu yang menjadi persyaratan terjadi transaksi jual beli. Nah itu. Ini rupa yang ketiga. Rupa yang keempat, yang terakhir ini, wa imma an yatabaya'a ala anal khiyar lil mushtari wal ba'i la khiyara lahu wa hina idzin yakunul khiyar lil mushtari wa laisa li ba'i. Nah ini kewalik niku. Kewalik saking nomor 3 wau niku. Jadi malah yang memiliki harga itu si pembeli, bukan penjualnya. Nah, misalnya petani lagi panen raya cabe, utawane lagi panen raya kentang, panen raya tomat dan sebagainya, sehingga harganya anjlok begitu. Maka di situ yang memegang harga siapa, Pak? Penjual atau pembelinya? Pembelinya. Pokoknya nek ora 2.000 sekilo ya ora tak tuku itu ya. Siapa tandur kesel-kesel, tomat, lombok dan sebagainya, banyak banyak gangguan-gangguannya, masa sekilo 2.000 kayak gitu ya. Lho nek ora 2.000 ya ngono, ora tak tuku kayak gitu ya. Nah ini pilihan yang lainnya gitu. Bentuk utawane rupa-rupane wong transaksi jual beli. Nah dalam 4 rupa utawane 4 bentuk jual beli tadi itu jangan sampai ada yang namanya kadzaba, ada dusta, atau ada atau ada sesuatu yang ditutup-tutupi sehingga merugikan salah satu pihak atau merugikan keduanya. Begitu. Nah, ini contoh di lingkungan saya begitu ya. Jadi ada orang jual burung dara begitu. Burung dara sing sudah juara lah kata saya juara. Jadi dia mengatakan ada yang nawar begitu, Pak. Pinten darane niku? Yo nek wani ya 1 juta gitu. Sepasang 1 juta gitu kan. Masa dara ya 1 juta. Lho ya ngene arep tuku ya anu. Ana wong nawar 5 juta ya ora tak dol, nah, gitu kan.
Padahal tidak ada orang nawar gitu ya. Padahal tidak ada orang menawar 5 juta gitu. Ditawa sejuta orang tetol. Nek ora karo Rika ya ora tetol gitu ya. Wingi ana wong tawa 2 juta ya ora tetol misalnya begitu. Nah, padahal tidak ada orang nawar 2 juta dan tidak ada orang yang tanya harga kepada dia. Tapi dia untuk menguatkan, tapi karena tadi ingin menguatkan dirinya, utawane menguatkan harga darane niku, maka dia berbohong. Sudah ada yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, nek ora karo panjenengan, ora tekdol. Nah, itu banyak dan sering terjadi. Inilah yang dikatakan kadzaba au katama. Goroh lan nutupi kejelekan daripada barang-barangnya tadi itu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa tadi namanya? Muhiqat barakatu bai'ihima. Nah, itu muhiqat itu ya dicabut begitu ya, keberkahan daripada perdagangannya tadi itu. Nggih pun terus ditumbas niku dara 500 sejuta sepasang niku kau. Nah, tapi karena apa tadi itu? Karena dia ada kebohongan tadi itu yang dijual. Wah, akhirnya si penjual tadi itu dapatlah 1 juta rupiah dari pembelinya tadi itu. Dilalah napa mau? Dilalah tekan ngaring rumah apa namanya? Montore anake tabrakan jeger misalnya begitu gitu ya. Atau misalnya peliharaan yang lainnya, kambingnya tiba-tiba sakit, tiba-tiba mati, atau ada hal-hal yang lainnya yang menandakan bahwa keberkahan daripada uang 1 juta itu tercerabut dari dalam dirinya tadi. Nah, ini yang sering kadang-kadang diungkapkan, lah kudu rezekine kayak gitu ya. Wis didol, sudah berdagang, sudah berjual, kemudian hasilnya tidak membawa keberkahan sehingga orang-orang desa mengatakan lah kudu rezekine. Nah, itulah yang dikatakan muhiqat barakatuh. Dicabut oleh Allah keberkahan daripada harta atau hasil daripada perdagangannya tadi itu. Nah, mudah-mudahan kita mampu Bapak Ibu sekalian menjaga gitu singgung nggih. Jagani napa? Jagani transaksi jual beli kita itu terlepas daripada kebohongan ataupun kecurangan, sehingga keberkahan kepada kita menyelimuti kita, keluarga kita dan apa saja yang kita miliki itu menjadi berkah untuk kehidupan kita bersama. Diterangkan dalam hadis yang lainnya, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Nah, itu dia itu. Jadi sebenarnya baik atau jual beli itu sesuatu yang halal saja begitu ya. Dan siapa saja melakukan jual beli itu. Ya dulu mungkin ada barter gitu kan. Nah, sekarang menggunakan uang dan sebagainya. Ada yang hanya sekarang menggunakan Bitcoin, ada yang menggunakan apa lagi ya, saham atau macam-macam sekarang itu ya. Nah, ada yang menggunakan langsung transfer saja, online shop dan sebagainya. Nah, semuanya halal saja gitu kan. Boleh saja itu kita bertransaksi. Tapi ketika mengandung, nah ini dia ini. Harrama ahalla haroman, maka siapa saja yang berusaha melakukan kecurangan dalam perdagangannya tadi itu, kadzaba au katama, itu nggih, goroh utawane nutupi kekurangan tadi itu, maka sebenarnya dia sudah sedang menghalalkan sesuatu yang haram. Lah ora keton lah, orang ngerti gitu. Kira-kira begitulah ya. Orang keton, orang ngerti itu. Jadi dia sedang mengharamkan sesuatu yang halal itu tadi. Au harrama halalan. Jual beli itu halal saja, tapi ketika dia kadzaba goroh niku wau, dia sudah mengharamkan sesuatu yang halal tadi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam aktivitas
kita dalam perdagangan apapun gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lepas daripada kebohongan atau kecurangan tadi itu. Baik, mengapa? Apa sebenarnya yang bisa memicu kita, Bapak Ibu sekalian, untuk selalu lepas daripada kebohongan, atau kita bisa lepas daripada kecurangan, atau sesuatu yang bisa merusak atau mengharamkan perdagangan kita tadi itu, atau transaksi jual beli kita itu. Ada salah satu bab yang kita bahas selanjutnya adalah babul muraqabah. Jadi bab menerangkan tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki. Merasa diawasi, merasa diikuti, merasa dibersamai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan bagi kita Bapak Ibu sekalian, mengapa begitu ya? Mengapa Allah itu tidak bisa diwujudkan gitu ya? Seperti agama-agama yang lainnya itu apa? Ada bentuknya atom begitu ya. Ada yang bentuknya apa lagi ya? Ya berbentuk kan ya Pak ya? Berbentuk ya. Nah, pokoknya rupa-rupa. Di agama-agama lain ada bentuk Tuhannya begitu. Nah, mengapa Allah itu tidak bisa kita buatkan seperti itu gitu ya? Nah, ini dia yang panjenengan kudu tambah yakin gitu ya. Kudu tambah yakin. Panjenengan apal surat Ayatul Kursi, apal betul Pak? Apal nggih? Ayatul Kursi. Apa ayat terakhir pada apa potongan ayat pada Ayatul Kursi terakhir itu apa? Wasi'a kursi yuhus samawati wal ardh wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Diterangkan tentang mriku pilih kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Jadi kursine al singgasanane Gusti Allah niku as-samawati wal ardh, seamba-ambane langit lan bumi. Berarti bumi teng pundi Pak niku? Lah, teng kolonge, teng ngisore, teng antarane kursine niku. Ya pada bae lah misale gajah dilebetaken nang ngaring kandang, manuk napa mlebet Pak? Mboten. Kaya dene pitik dilebetaken naring kandang apa ya? Kandang marmut kandang marmut sih gede. Kaya dene apa sapi dimasukkan ke dalam kandang sing cilik nopo kandang nopo? Hamster kira-kira begitu ya. Masuk apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak ditempatkan? Enggak, begitulah kira-kira kita mengumpamakan bahwa Allah itu tidak bisa ditempatkan di dalam bumi. Karena bumi ini sangat kecil gitu ya. Cilik banget. Jadi nggak bisa kita. Allah itu ya nggak bisa gitu kan. Karena kita berada pada sesuatu yang sangat kecil. Orang mungkin. Nah, maka begitulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah karena besarnya yang tidak bisa ditempatkan di dalam bumi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik dalam kitab ini. Kenapa Allah itu tidak ditempatkan? Nah, itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, itulah Allah yang kita miliki. Nah, ini dia nih, wasi'a kursi yuhus samawati wal ard. Al kursiyyu muhitun bis samawati wal ardi kulliha. Wal kursiyyu huwa maudi'u qadamir rahman azza wa jalla. Wal arsyu a'zam kama jaa fil hadithi innas samawati sab'i wal ardina asbah binisbah al kursi ka khalqatin ulqiyat fi falatin minal ardi. Jadi serang mungkin Allah itu ditempatkan di dalam bumi karena saking besarnya dan saking luasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya
Ini yang harus kita yakini bersama Bapak Ibu sekalian. Wa'lam annal ma'iyah allati adhafaha Allahu ila nafsihi tanqasimu bihasbi siyaqi wal qara'in. Jadi ada namanya al-ma'iyah, merasa dibersamai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu merasa bersama dengan apa? Apa itu maksud daripada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, ini dia nih. Fataratan yakunu muqtadaha al-ihatatu bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran wa ghairu dzalik. Jadi yang pertama, merasa dibersamai oleh Allah itu yang pertama adalah kita merasa, kita yakin dan kita tahu secara ilmu dan secara keyakinan hati bahwa kita ini al-ihatah, kita ini diliputi gitu ya, ditutupi atau diselimuti begitu ya, bil khalqi, oleh Tuhan, oleh Maha Pencipta, ilman, dengan ilmunya, wal qudratan, dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, wa sultanan, dengan kekuasaan apa ya, sultan tuh ya kesultanannya, kekuasaannya, wa tadbiran, dan pengelolaannya. Jadi kita ini dikelola, dikuasai, diketahui oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita merasa diketahui, dikuasai, diatur, maka sungguh kita ini memang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi goroh napa mawon, sekedik mawon kita niki pasti kita, karena tadi itu ilman, il-ihatah bil khalqi ilman, karena kita diketahui gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sultanan, kekuasaan. Kita itu nggak ada yang bisa kita kuasai begitu ya kira-kira ya. Wa tadbiran, dan segala aktivitas kehidupan kita itu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki wonten pertanyaan, niki wonten pertanyaan. Kenapa ini kita itu wis ndonga saben dina, duh Gusti Allah, kula niku sakit niki mboten ngertos, dokter pun mboten saged nyembuhaken kula, ngoten niku. Bolak-balik rumah sakit orang mari-mari tuh bisa niki kalau sampai putus asa. Kepriwe carane kula kepengin mari. Wah, ini. Apa Gusti Allah mboten ngertos kula kados niku? Wah, gitu. Nah, itu terus saya jawab begini. Itulah buktinya bahwa tidak ada yang mampu menguasai kehidupan manusia kejawi Gusti Allah. Sampai dokternya pun orang ngerti obatnya gitu kan. Diombeni apa bae obat sak pirang-pirang resep, orang mari-mari kan. Berarti napa? Dokternya pancen mboten kuasa atas penyakitnya panjenengan. Sampai apa? Sing jare ahli spesialis orang bisa nambani panjenengan. Berarti napa? Dokternya pun masih di bawah kekuasaane Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wonten cerita niku Nabi Musa alaihissalam sakit gigi. Sampun nate mireng, Pak? Dereng ya? Napa? Hah? Pernah dengar, Pak? Belum ya? Ceritanya Nabi Musa sakit gigi. Nah, terus Gusti Allah perintah Musa pendet niku sejenis kayu gitu, tapi kayunya kayu apa tidak jelas, tapi kayu begitu ya, kayu. Terus disumpelna nang ngaring untumu sing lara kowe. Nah, niku perintah Gusti Allah. Ya wis. Terus dipendet, dicoba, mari temenan. Oh ya, temenan mari. Beberapa bulan kemudian terulang lagi, sakit lagi itu. Metik niku malih itu apa? Yang kemarin dipetik itu ya apa? Rantingnya, ambil lagi, sumpel malih itu meriku. Dan ini orang mari kayak gitu ya. Terus takut Gusti Allah. Duh Gusti Allah, dan ini orang mari kepriwe kiye gitu kan. Jare wingi mari. Ah, gue Musa sing dadek namari kuwi sapa? Godhonge apa aku, kata Allah. Oh iya, sing paring mari niku Gusti Allah. Udu
ranting utawi godhong niku wau. Oh iya. Niku pelajaran sinten Nabi Musa, bahwa memang kita ini al-ihatah bil khalqi ilman wa qudratan wa sultanan wa tadbiran. Wis kita niki memang diliputi begitu oleh Allah. Aina ma yakunu aina ma kuntum wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, ada begini nih. Ada ayat begini. Nah, Quran surat Al-Mujadalah ayat 7 gitu loh. Jadi kadang-kadang kita itu kadang-kadang kita ini punya kompromi dengan beberapa orang. Kompromine kurang pintar menit iki, Pak. 10 menit. Kadang-kadang kita ini punya kompromi dengan teman. Pokoknya rahasia-rahasia ya. Bisa aja kira saya aku karo jenengan baik, bisa aja ngomong karo liyan-liyane. Wis pokoknya rahasia kita berdua. Wah, begitu. Orang sing ngerti. Nah, itu. Utawane bertiga begitu ya. Wis ini rahasia kita saja, enggak usah ngomong-ngomong sama orang lain. Nah, itu. Orang sing ngerti pokoknya aku jenengan karo jenengan. Nek ana sing bocor rahasia ini berarti wah, ada yang berkhianat di antara kita. Wah, begitu kan. Ya. Sampai yang lagi ramai sekarang apa ini? Denny Indrayana dilaporkan polisi bahwa telah membocorkan rahasia negara. Wah, itu rame itu. Nah, niki pikirannya manusia bahwa tidak ada yang bisa mengetahui rahasia disimpan di antara tiga orang. Diceritakan tentang mriki niki Quran surat Al-Mujadalah ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yakunu min najwa salasatin. Nah, gitu nggih. Salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsar illa huwa ma'ah. Dadi nek ana wong telu rahasia-rahasiaan ontang sing nomor 4. Sinten niku sing nomor 4? Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nek ana wong 5, nek ana wong 4, sing nomor 5 sinten? Gusti Allah. Ana wong 5 kumpul, sing nomor 6 sinten? Gusti Allah. Ana sing luwih sending utawane sing luwih akeh maka setunggal niku Gusti Allah. Nah, niku. Karena apa? Al-ihatah bil ilmi. Gusti Allah niki ngeliputi kita sedaya kelawan pengetahuannya tadi itu. Sampai ada orang yang menutupi rahasia-rahasianya maka masih tetap terdengar dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niku tadi yang pertama, ma'iyah yang pertama, kebersamaan bersama Allah yang pertama. Jadi merasa diketahui, merasa dikuasai, merasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rupa yang pertama daripada kata rasa muraqabah, merasa dibersamai oleh Allah. Yang kedua adalah watarotan. Nah, niki yang kedua niki. Rupa yang kedua daripada merasa dibersamai. Watarotan yakunul muradu biha at-tahdidu wal indaru kama fi qaulihi minan nas. Jadi merasa kita ini ditahdid wal indar. Kita ini memang diancam gitu ya, dibatasi oleh Allah, diancam oleh Allah, dan kita memang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sakit misalnya, apa ada yang pengen sakit? Betul nonton. Mati, apa ada yang pengen mati? Ya enggak ada juga gitu kan. Pengen pisah misalnya. Wah, ini sing lagi rame kan Inara, siapa Pak? Siapa? Inara Rusdi siapa Pak ya? Hah? Inara Rusdi sama siapa itu janda baru yang cantik-cantik, siapa namanya Pak? Siapa? Fir. Oh iya. Satunya yang janda satu lagi. Sini Natasha. Oh iya lagi. Apa lagi? Kan artinya apa? Bahwa kan orang asing kepengen pisah kan ya. Nah, itu kan begitu terus muncul rame di media sosial itu diganti itu kan. Inara Rusli tidak suka artis lagi, dia memilih siapa begitu takbir masjid apa aja.
Ada yang suka memilih guru gitu kan, lebih milih Jawa macam-macam, lebih milih santri itu. Jadi dibuat tulisan baru tapi dihapus yang lama aslinya. Jadi al-murad ini merasa kita ini nang dipaksa dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya panjenengan niki gadah karso, gadah cita-cita, gadah napa jenengan keinginan gitu ya. Ya kemudian tidak tercapai begitu kan. Utawane tidak sempurna daripada pencapaian tadi itu, nah, maka kembalilah bahwa memang kita itu di bawah kendalinya Allah Subhanahu yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idz yubatitun ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Kamu bisa memang yastakhfuna minan nasi, sembunyi dari manusia, tapi wala yastakhfuna minallah, tapi kita tidak bisa sembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, dan Dia bersama mereka. Idz yubayitun ay yudabbiruna. Idz yudabbiruna. Dan Allah lah yang mengatur itu tadi, yudabbiruna ma la yarda minal qali, walaupun itu tadi itu tidak disukai oleh kita gitu. Tapi itulah kehendaknya itu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit, dan semua yang kita lakukan ini memang di bawah kendalinya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Hadza tahdidun wa indarun lahum an yubayyitu ma la yarda minal qawli yaktumunahu 'anil nasi yadhunnuna annallaha la ya'lamu wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bikulli syai'in. Jadi ada orang yang mengatakan bis pokoknya rahasia. Nah itu kan. Jadi rahasia yang kita inginkan kan rahasia itu, tapi jangan berprasangka bahwa rahasia itu tidak diketahui siapapun. Pasti Allah mengetahui rahasia tersebut. Nah, watarotan. Nah niki rupa nomor 3. Rupa nomor 3 saking ma'iyah tadi itu, merasa diawasi oleh Allah. Yuradu biha. Nah niki nomor 3 niki. An-nasru wat ta'yidu wat tathbitu wa ma asbaha. Jadi kita ini harus merasa an-nasru, ditulungi Gusti Allah, wat ta'yidu, dikuatkan oleh Allah, wat tathbit, lan ditetepaken Gusti Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Jadi siapa orang yang akan ditolong oleh Allah, dan siapakah orang akan yang dikuatkan oleh Allah, dan siapakah orang yang akan ditasbit, ditetapkan oleh Allah? Ini dia nih, alladzina taqaw. Sing pertama wong sing pada takwa. Sing nomor kali sinten? Walladzina hum muhsinun. Wong sing pada seneng kesaenan, nglampahi kesaenan. Gitu, itu kuncinya tadi itu. Inilah kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memang tidak bisa lepas daripada itu. Oleh karena itu kalau kita kepengen ditolong, kepengen dikuatkan, ditetapkan, senantiasa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala lan ngatah-ngatahaken kesaenan. Nah niki ingkang saged kawula aturaken apalagi namanya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat bagi kita semua bahwa memang kita perlu punya rasa, memang perlu punya motivasi dan kesadaran bahwa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan di kapanpun. Kados niki kemawon ingkang satya aturaken nyuwun ngapunten kelepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.